Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dan sidang kali ini merupakan upaya pembelaan terakhir dari Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Dan untuk membahasnya malam hari ini saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mas. Ya, tadi kita sudah melihat liputan sebelumnya terkait dengan apa yang disampaikan soal status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dianggap diabaikan oleh jaksa penuntut umum. Meski direkomendasikan sebagai justice collaborator, namun hal ini tampaknya tidak mampu melepaskan Baradae atau Eliezer ini dari jeratan pasal 340 atau pembunuhan berencana. Menurut Anda, apakah status JC ini akan jadi pertimbangan hakim dalam putusan nanti? Ya, menurut saya ya seharusnya jaksa itu mempertimbangkan apa yang sudah diputuskan dan sudah diinformasikan oleh LPSK. Karena LPSK kan memang didirikan ya untuk membantu sebenarnya penegakan hukum pidana gitu ya, membantu penegakan hukum pidana melalui orang-orang yang memang kemudian mengakui perbuatannya dan kemudian membongkar kejahatannya yang lebih besar gitu. Nah, itu sebenarnya peranan dari JC itu, Justice Collaborator itu di situ gitu ya. Nah, karena itu juga dibantu oleh LPSK ya, karena Justice Collaborator itu juga termasuk yang dilindungi dan dijaga oleh LPSK gitu. Nah, tetapi nampaknya ini pengertian ini belum sama ya, persepsinya belum sama dengan kejaksaan gitu ya. Kejaksaan menurut saya terjebak pada kerja-kerja rutin saja gitu tanpa mempertimbangkan apakah perkara itu berjalan karena memang kerja penyidik yang full gitu atau bantuan dari seorang justice collaborator. Itu yang mestinya jaksa menyadari itu. Nah, sehingga ketika dia menyusun tuntutan itu bisa mempertimbangkan itu, karena penghargaan yang harusnya didapat oleh mereka yang menyediakan dirinya menjadi justice collaborator ya, itu juga sebenarnya harus diapresiasi gitu ya, karena dia sudah sudah mengorbankan perasaannya ya, mengorbankan yang lain. Dia pasti dibenci oleh pelaku-pelaku lain. Justice collaborator itu pasti dibenci karena dianggap dia yang membuka segala macam kejahatan yang terjadi yang seharusnya tidak diketahui, kan begitu. Nah, ini yang karena itu kemudian sistem dalam hal ini hukum memberikan apresiasi kepada justice collaborator itu, utamanya dalam pengurangan tuntutan, pengurangan hukuman nanti ya, dan pengurangan yang seharusnya dia terima sebagai hukuman atas perbuatannya. Dengan dia menjadi justice collaborator artinya dia menyadari bahwa perbuatannya itu memang tidak benar gitu ya, kemudian dia mengkompensasikannya atau membalasnya dengan dia membuka semua informasi tentang di seputar kejahatan yang terjadi. Begitu, Mas. Ya, tapi Pak Fikar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Pak Ketut Sumedana sempat menjelaskan ada dua alasan sebenarnya pihaknya tidak mengkategorikan Eliezer sebagai justice collaborator. Pertama, secara yuridis kasus pembunuhan berencana ini bukan tergolong tindak pidana tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, sehingga Kejaksaan tidak mengakui status Baradae sebagai justice collaborator. Tanggapan Anda? Iya, memang secara tekstual tidak ada di situ tindak pidana pembunuhan, itu tidak ada. Disebutkan memang satu-satu tindak pidana, ya, korupsi, pencucian uang, kemudian tindak pidana yang lain. Tapi di akhir kalimat itu ada dan tindak pidana lain dan tindak pidana lainnya. Nah, kalimat ini sebenarnya bisa ditafsirkan bahwa seluruh tindak pidana yang terbukanya atau penuntutannya diawali dengan adanya pengakuan
justice kolaborator itu bisa dikategorikan itu gitu. Sebenarnya itu. Ya memang benar bahwa justice kolaborator hanya pada tindak pidana tertentu. Tetapi dengan kalimat yang terakhir ya dan tindak pidana lainnya itu, nah itu sebenarnya membuka peluang bagi tindak pidana lain yang tidak disebutkan satu-satu di dalam undang-undang itu, ya terbuka juga bisa menjadi tindak pidana yang di dalamnya ada justice kolaboratornya, gitu. Yang terbukanya atau dapat dituntutnya karena ada pengakuan atau ada kebaikan atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian bisa dikategorikan sebagai justice kolaborator. Seharusnya masuknya di situ, gitu ya. Ya. Nah, selain itu juga Pak Fikar, ada juga tanggapan dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa Baradae ini termasuk dalam klaster pertama yang merupakan pelaku utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua karena dia sebagai eksekutor yang menghilangkan nyawa dari Brigadir Yosua sehingga tidak bisa dikatakan sebagai justice kolaborator. Bagaimana? ya betul bahwa dia eksekutor, iya, kenyataannya kan seperti itu gitu ya. Nah cuma itu tadi saya bilang ukurannya adalah apakah tindak pidana itu akan terbuka dan bisa diadili, diproses ya, kalau tidak ada informasi yang lengkap yang diberikan oleh Baradae ini. Nah itu ukurannya sebenarnya. Ya, mana lebih mungkin gitu. Apakah tindak pidana ini akan lewat begitu saja tanpa diketahui siapa pelakunya, atau karena ada pengakuan dari Baradae ini kemudian dia secara sukarela menempatkan dirinya sebagai justice kolaborator, tindak pidana ini terbuka dengan luas, ya seluas-luasnya gitu. Nah itu yang harus dilihat sebenarnya itu gitu. Nah kalau ini tidak dihargai, saya kira ini akan berpengaruh ke depan ya bagi mereka yang memang punya niat untuk membongkar kejahatan di satu sisi, di sisi yang lain dia terlanjur jadi pelaku gitu ya. Nah dia pilihannya pasti akan setiap orang itu kan pilihannya kepingin selamat gitu, ya kan? Yeah. Nah, tapi kemudian ada orang-orang yang memang merasa bersalah dan ingin membuka semuanya, ya, sebagai balasan bahwa dia bertobat, bahwa dia tidak minta diampuni untuk tidak melakukan lagi, ya dengan pengakuannya itu. Nah, karena itu ini dilembagakan. Nah, lembaganya namanya justice kolaborator itu. Nggak ada aturannya gitu. Nah, termasuk penghargaan-penghargaannya juga diatur oleh undang-undang. Begitu, Mas. Yeah. Jadi kalau kejaksaan menegasikannya atau tidak menganggapnya, ya, saya kira sama juga dengan kejaksaan tidak memperhatikan undang-undang, ya, membelakangi undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang perlindungan saksi dan korban. Tapi apakah Anda melihat nanti hakim juga akan memberikan putusan dengan melihat status justice kolaborator ini? Ya, walaupun kebiasaannya hakim itu mengikuti tuntutan dari jaksa, ya kebiasaannya ini ya. Tetapi sebenarnya hakim punya kewenangan penuh untuk memutuskan apa saja, gitu. Ya, biasanya ya hakim kalau jaksanya nuntut sekian tahun gitu, maka hakim menjatuhkan putusan separuh lebih, 1 atau lebih 2, umpamanya seperti itu biasanya. Ya di dalam putusan-putusan pidana yang lalu itu saya melihat seperti itu. Nah, tetapi hakim punya kewenangan penuh gitu. Ketika dia menyadari benar, mestinya kalau menurut saya hakim juga mengkaji nih, benar nggak kedudukan justice kolaboratornya Baradae ini. Kalau memang dalam konstruksi perkaranya memang benar, umpamanya pengakuan atau informasi tentang kejahatan ini lebih banyak digali dari pengakuannya Baradae umpamanya, ya, maka sebenarnya hakim juga harus mempertimbangkan bahwa Baradae ini adalah justice kolaborator. Nah karena itu seharusnya meskipun jaksa penuntut umum tidak menempatkannya sebagai justice, memperlakukannya sebagai justice kolaborator, tetapi saya kira ini sudah menjadi rahasia umum. Hakim juga pasti sudah mendengar pernyataan-pernyataan dari LPSK atau putusan-putusan dari LPSK. Nah, karena itu saya kira hakim seharusnya mempertimbangkan, meskipun jaksa tidak mempertimbangkannya, itu bahwa Baradae adalah justice kolaborator. Saya kira hakim akan lebih bijaksana
ya ketika dia akan memutuskan perkara ini. Baik. Toh hakim akan melihat ya di dalam fakta persidangan itu sebenarnya informasi pertama yang membuat perkara ini menjadi terbuka siapa, tuh hakim pasti bisa membaca dari sana. Ya. Ya, saya kira kita percaya pada hakim akan mempertimbangkan ini. Baik, kita sekarang akan membahas sedikit terkait terdakwa Putri Chandrawati. Dalam dupliknya tadi, kuasa hukum Putri Chandrawati itu membeberkan ada 11 hal yang dinilai hanyalah asumsi jaksa penuntut umum tanpa didasari dengan alat bukti. Bahkan berulang kali menyindir JPU itu tidak profesional. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Fikar? Ya seharusnya begini. Jaksa itu kan mewakili negara, punya fungsi melakukan penuntutan terhadap warga negara atau seseorang yang melakukan kejahatan, gitu ya. Nah, tuntutannya didasarkan pada fakta-fakta persidangan sejauh mana dakwaan yang dituduhkan atau didakwakan kepada terdakwa itu bisa dibuktikan oleh jaksa. Nah, kalau jaksa merasa bisa membuktikan, baik dengan alat bukti saksi, alat bukti surat, alat bukti ahli, keterangan ahli, ya, atau alat bukti yang lainnya, maka ya jaksa boleh, ya, dia optimis bahwa dakwaannya bisa dibuktikan, gitu, ya. Nah, tapi sebaliknya dari pihak umpamanya penasihat hukum atau terdakwa, dia juga punya hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, dan ketika dia mengajukan saksi yang meringankan, umpamanya dia merasa dia juga bisa membuktikan sebaliknya. Nah, karena itu ya pasti pendapat dua-duanya akan berbeda. Menurut jaksa pasti akan itu terbukti dakwaannya. Dan sebaliknya menurut penasihat hukum, umpamanya dakwaan jaksa bisa ditangkis oleh saksi-saksi yang meringankan, gitu, saksi-saksi atau ahli yang meringankan. Nah, bisa seperti itu. Nah, tinggal hakimlah yang secara bijaksana akan mempertimbangkan. Ya, apakah memang peradilan pidana ini didasarkan atau terjadi karena adanya justice kolaborator itu, ya, karena adanya saksi yang membuka, yang membongkar kejahatan ini, ya, atau memang ada faktor-faktor lain atau hal-hal lain yang memang seharusnya juga bisa membuka perkara ini. Nah, itu sepenuhnya menjadi kebijakan hakim. Baik. Tapi saya kira LPSK juga sudah memberitahukan ini kepada pengadilan. Ya. Selain memberitahukan kepada penuntut umum, kejaksaan, LPSK juga saya kira sudah berkirim surat kepada pengadilan bahwa saksi Baradae ini menjadi justice kolaborator yang dikelola oleh LPSK. Begitu. Nah, ya, tim kuasa hukum Putri Chandrawati ini menilai jaksa penuntut umum melanggar prinsip unus testis nullus testis atau satu saksi bukanlah saksi. Jaksa ini menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dalam sidang pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Nah, sebenarnya dari kacamata hukum pidana, Pak Fikar, apakah ini melanggar hukum? Ya, itu tadi bukan pepatah ya, dalil ya, yang memang menyebabkan kalau satu kejahatan hanya dibuktikan hanya oleh satu alat bukti, nah itu kesulitannya, ya, itu dianggap tidak terbukti, ya, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah juga memperkuat itu bahwa minimal ada 2 alat bukti, gitu. Nah, 2 alat bukti itu bisa keterangan saksi, bisa keterangan 2 orang saksi, bisa keterangan saksi ditambah alat bukti yang lainnya, surat atau ahli, gitu ya, atau keterangan terdakwa, ya itu bisa, ya, bisa kolaborasi atau gabungan dari semua itu. Yang penting ada lebih dari 1 alat bukti. Nah, jadi kalau kembali kepada dalilnya pembela yang menyatakan unus testis nullus testis, ya, satu saksi bukan saksi, gitu ya. Nah, betul itu juga ada maksud saya pepatah itu sudah menjadi bagian dari hukum acara pidana. Ya, di dalam hukum acara pidana di bagian ketentuan mengenai saksi itu ada, ya, ketentuan yang berbunyi seperti itu. Jadi kalau seorang penuntut umum itu hanya mengajukan satu saksi saja untuk membuktikan satu kejahatan,
itu dianggap tidak tidak dianggap tidak mengajukan saksi kalau hanya mengajukan saksi satu orang. Nah, Baik. itu yang yang didalilkan oleh penasihat hukum itu tadi. Ya, tidak ada salahnya mendalilkan itu, tetapi saya kira jaksa juga bukan penegak hukum yang baru kemarin gitu. Maksud saya yang baru belajar gitu. Pasti dia juga sudah mengajukan alat bukti saksi lainnya gitu ya, di samping saksi yang Eliezer itu ya. Pasti ada ahli juga, ada alat bukti surat juga ya, dan ada alat bukti yang lain juga gitu yang untuk memperkuat dakwaannya. Saya kira begitu, Ya, Mas. baik. Itu artinya kita kini tinggal menunggu karena bola sedang berada di tangan hakim. Kita akan menunggu 2 pekan lagi bagaimana putusan dan vonis dari majelis hakim terkait dengan hukuman para terdakwa di kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Terima kasih Pak Fikar telah bergabung bersama Prime News malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat malam Pak Fikar. Selamat malam.